Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam hangat dari saya, Mas Fain, pengisi channel Ilmu Official. Jangan lupa tetap semangat, kerjakan doamu dan doakan pekerjaanmu. Ada satu cerita yang cukup menggelitik pada pagi hari ini, dan saya harus memberikan ini sebagai respon supaya menjadi pencegahan tidak terjadi terhadap nasabah-nasabah yang lain mengenai bundir atau bunuh diri ya, karena masalah debt collector atau masalah tekanan dari utang-utang pinjol yang ada. Dan ini tidak hanya satu informasi ini saja yang saya dapatkan. Banyak sekali informasi di mana banyak orang stres, tidak panik, tidak punya pilihan lain, seolah harus kemudian mencelakai dirinya sendiri. Dan saya harap teman-teman yang nonton ini, kalau ada rekan kalian, tetangga kalian, ataupun orang-orang terdekat kalian, jangan sampai mereka melakukan tindakan seperti ini ya. Jadi mereka mau melakukan menyerah hidupnya, membunuh dirinya karena masalah pinjol. Berulang kali saya sudah jelaskan bahwa apa yang Anda takutkan dari pinjol, mari kita pecahkan. Pinjol itu sama dengan hutang ke bank yang lain atau ke orang. Tapi yang kena takutkan ancaman, kan? Terus malu, terus udah numpuk, seolah-olah numpuk utang, terus kerja apa sudah nggak mungkin sanggup. Di otak kalian kan seperti itu. Pada kondisi semacam ini memang adalah kondisi yang tidak semua orang inginkan. Tetapi tidak hanya kalian yang mendapatkan posisi ini. Saya pun, teman-teman pun semua pernah dalam posisi yang seperti ini. Cuman bedanya itu adalah bagaimana menyikapinya, persoalan ketakutan dari ancaman, rasa malu karena banyak hutang, tetangga tahu, kondar tahu, bos tahu, seolah-olah itu yang ada di pikiran kalian. Padahal itu hanya pikiran kalian, gitu loh. Mereka kalau ditanya tetangga atau siapa, gak jadi masalah, no problem. Mari kita pecahkan satu-satu ya. Pertama, mengenai ancaman. Saya udah bilang, DC itu hanya nakut-nakutin. Gak ada DC itu menjarahin orang, gak ada. Kecuali kalian yang sengaja ngambil uang orang, itu baru di penjara. Kalau cuma pinjol, gak ada pinjol itu di penjara. Gak ada pinjol itu kemudian nagih di depan rumah kalian, teriak-teriak bawa parang, gak mungkin. Kalau ada seperti itu laporkan aja. Gak ada namanya pinjol itu, debt collector itu seolah-olah bawa preman, pakai tato di foto profilnya, ngancam. Kalau ada situ tuh, itu pinjol ecek-ecek, itu anak baru kelas lulus SMA, anak baru lulus kuliah paling, fresh graduate, dapat nakutin, foto profilnya dikasih foto preman, Sherlock sudah di depan rumahnya, sudah 10 menit lagi siapkan uangnya. Waduh, itu semuanya nakut-nakutin teman-teman ya. Gak usah takut itu, gitu. Gak usah takut, lawan aja, buat malu aja itu mereka itu, buat ketawa aja kayak gitu. Apalagi DC, gak ada yang perlu takuti dari DC. Slik OJK itu nanti jelek, gak bisa kerja, katanya siapa. Slik OJK nanti kamu gak bisa ngutang, iya bener, tapi slik OJK bisa diperbaiki. Soal waktu aja ini, gak usah khawatir.
Ini kalau Anda lunas, suatu saat Anda uang banyak, hilang sendiri. Gitu. Jadi, apa yang perlu ditakuti? DC apa yang ditakuti? Coba kalian komen, apa yang ditakuti? Nanti saya jawab. Karena saya jawab semua komentar-komentar yang ada di video ini. Seketika bisa dihapus. Baik, sekarang malu. Gini loh. Ngapain Anda malu hanya kena utang? Malu itu kalau nggak bekerja. Kalau belum dapat pekerjaan tapi udah usaha, nggak usah malu. Malu karena mencuri baik. Tapi kalau malu karena utang, nggak perlu malu. Kondisi apa namanya? Bosnya udah tahu kalau punya pinjol. Makanya saat kalian punya pinjol dan saat ini punya pinjol dan belum gagal bayar, artinya udah bisa lancar, udah jangan pinjol lagi. Kalau bisa sudah lunasi, selesai. Udah nggak usah menginginkan sesuatu yang berat yang akhirnya harus kamu pinjol kayak gitu. Kalau kamu pinjolnya udah macet nih ya, 2 aplikasi misalnya, udah nggak usah bayar sekalian dulu. Bukan nggak mau bayar, karena udah nggak mau bayar. Contoh begini ya, kita ulas. Nanti kita tulis lagi ya. Bang, saya punya pinjol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 legal misalnya, 7, 8 ilegal. Delapan aplikasi pinjol dia pinjem. Dulu dia muter-muterkan ke sini, muter. Sekarang udah ganti semua. Ini nggak bisa bayar, ini nggak bisa bayar. Maka konsekuensinya adalah 1, nomor HP kalian pasti ditelepon tiap hari. Nah, saat begini semua aplikasi kalian ini akses info kontak dihapus, akses storage dihapus, jangan lupa. Terus catat dulu hutang pokoknya berapa. Di sini nomor 1 juta, ini 2 juta, ini 500.000. Catat aja, kamu catat di buku hutangku. Biasanya terbunganya gak usah dulu, hutang dundanya gak usah dulu, hutangku catat aja itu. Udah ya, udah dihapus. Kemudian dicatat, disimpan, tulis biasa aja, jangan di HP atau hilang. Disimpan di lemari atau di mana bahwa kamu punya hutang. Niat, insya Allah nanti kalau saya ada rezeki akan saya lunasi semua. Saya nggak mau mati bawa hutang. Udah niat bagus. Udah, sekarang berdoa kepada Allah, berzikir yang banyak, baca selawat yang banyak supaya tenang. Yang biasanya nggak sholat, mulailah sholat. Yang biasanya nggak sedekah, mulailah sedekah. Hutang ditelepon saat ini. Nah, semua nomor saudaramu, nomor bosmu, semua kamu telepon. Saya pasti ditelepon orang, saya kena begini. Udah kamu sampaikan aja semuanya. Nanti akan saya bayar kalau saya ada uang. Sekarang saya mau fokus kerja. Udah sampaikan itu. Jadi jangan lihat ke bawah, jangan lihat masalahnya, lihat solusinya gitu. Nah, setelah itu teman-teman, yang ilegal udah sama aja, masukkan, bayar aja. Nah, mulai sekarang Facebook kamu, Instagram kamu privat semua, supaya orang-orang yang nggak bertanggung jawab ini tidak bisa bertindak sesukanya. Kalau kamu ada waktu, kalau mau bisa yang bagi waktu, nggak apa-apa. Kamu rekam semua tagihan, kalau ada yang kurang rekam, laporkan aja ke OJK ini. Laporkan aja kondisi kalian, nggak apa-apa, supaya mereka juga tidak sampai, karena orang yang bekerja di sini juga keluar masuk. Yang bulan lalu nagih kamu udah hilang, dia nanti diganti yang baru nagih lagi kayak gitu. Jadi mereka juga keluar masuk. Nah, kalau udah kamu sampaikan ke saudara kamu, ke teman-teman kamu, kalau kamu punya utang, pasti ditagih oleh pinjol, artinya kan lega kan, gak jadi malu lagi. Seperti itu. Nah, kemudian apa yang tadi yang 3 ini?
utang numpuk tadi ya. Nah, kita akan bahas kenapa saya kampanye stop pinjol, bukan malah seperti youtuber yang lain ya. Youtuber yang lain yang malah kampanye suruh galbay supaya pinjol rugi. Gak ada pinjol rugi itu, mereka udah punya mitigasi sendiri. Itu malah yang akan rugi kalian, data kalian tersimpan kayak gitu. Gak ada cara kejahatan itu, gak ada cara kita berbuat baik dengan cara kejahatan, karena sama-sama jahat namanya ya. Nah baik, sekarang utang menumpuk kayak tadi ya. Utang menumpuk, satu utang menumpuk begini kan tadi udah kita catat. Nah sekarang perbaiki pendapatannya dan stop pinjol. Kecuali terpaksa banget jangan pinjol. Apa ya, hutang teman lah, tapi hanya untuk kebutuhan aja. Kenapa saya bilang gitu? Karena kadang nggak semua orang sanggup menjalani beban pinjol ya. Dan kamu juga udah nggak bisa pinjam pinjol kalau legal mungkin masih bisa. Jadi atau minta teman aja, kalau malu hutang aja. Jadi fokus, gak usah butuh apa, yang penting bisa makan dulu, dapatannya terus bangun usaha. Dengan ini kan mungkin ya bisa dengan kerja ya, tapi kalau saya saranin usaha aja dulu sambil kerja gak apa-apa. Usaha itu ada, saya kasih saran affiliate. Affiliate itu mudah, bisa dari rumah. Terus kedua, atau bisa jualan apa namanya, online, jualan sendiri bisa. Ini aja berbagi, dan banyak sekali teman-teman yang terutama usia yang masih relatif muda ya, bisa keluar dengan usaha affiliate. Anda bisa lepas dari hutang, Anda kembali normal lagi seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana cara usaha affiliate nanti kita akan jelaskan. Kalau ada yang memang berminat dengan usaha ini, coba dibantu komentar, nanti saya masukkan ke grup affiliate untuk mendapatkan penghasilan kayak gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman yang lagi galbay karena memang udah 10, 15, 20 aplikasi segala macam, udah sekarang catat aja tuh pokoknya semua. Kalau nggak bisa bayar, jangan sampai bayar utang dengan utang. Stop bayar utang dan utang. Saya ulangi, stop bayar utang dan utang. Stop gali lubang tutup lubang. Stop terkonstruksi di pikiran ayo kita galbay supaya mereka rugi. Nggak ada pinjol rugi itu, nggak ada teman-teman. Yang ada kalian yang rugi kayak gitu. Buat teman-teman yang sudah sangat stres hari ini, jangan sampai melakukan tindakan seperti yang terjadi ya. Itu Anda rugi malah. Karena apa? Karena Anda sudah menyerah pada rahmat Tuhan. Allah akan selalu mengijabahi doa-doa teman-teman yang berusaha semaksimal mungkin untuk bisa keluar dari jeratan hutang pinjol. Pinjol itu anggap lawan kita, catat aja, dan jangan takut pada debt collector. Dan saya jelasin banyak tentang debt collector. Terus bagaimana Kak kalau saya belum telat tanggal 27 masa ini udah telepon kontak kemana? Nah itu pinjol. Mereka dilaporin ada aja yang kayak gini gitu, padahal mereka udah jelas melanggar ya. Pelanggaran peer to peer atau fintech itu dia nelpon nagih kontak itu pelanggaran. Terus dia nelpon berkali-kali dalam sehari, karena jatahnya mereka cuma 7 kali telepon dalam 7 hari. Terus nyebar data, nah, itu juga nggak boleh teman-teman. Kalau saya ajak tarung aja kalau kayak gitu. kalau enggak ya saya laporin gitu. Kenapa? Karena dia udah mencederai diri sendiri.
kayak gitu teman-teman. Jadi nggak usah takut debt collector ya, nggak usah takut. Siapapun Anda hari ini yang menonton video ini, bantu sebar teman-temannya ya. Kasihan mereka yang mungkin dia benar-benar takut dengan ancaman, dia nggak tahu, belum pernah mendapatkan wawasan tentang pinjaman gitu ya. Saya berani mengatakan karena saya mantan bank ya. Saya bekerja dari lulus kuliah itu sudah di bank, kemudian pernah nagih dengan keras juga. Saya dari Madura merantau di kota jadi penagih, ya bagaimana coba? Dan saya sekarang sadar diri, banyak karma yang terjadi. Dan buat Anda yang hari ini jadi DC, Anda jangan takut sistem. Lihat yang Anda tagih itu manusia. Jangan Anda menekan, akhirnya mereka benar Anda yang salah, Anda yang dosa. Jadi Anda yang DC sama, pernah DC, pernah di bank, itu sistem. Kalian jangan sampai merusak tatanan orang seperti itu ya. Karena ada juga yang terjadi, malah ada yang pencerai gara-gara pinjol seperti itu ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.